Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Sebelum kita bahas lebih lanjut pelajaran materi tentang khitan, kemarin sudah Ibu sampaikan, yaitu pengertian daripada khitan. Siapa yang sudah masih ingat, ayo, materi yang kemarin Ibu sampaikan? Ya, Ibu mengulas sedikit materi kemarin ya, pengertian daripada khitan. Khitan secara bahasa artinya memotong. Sedangkan menurut istilah syara, khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulu. Ya, sekarang hukum khitan. Para ulama bersepakat bahwa hukum khitan bagi laki-laki itu wajib dan sunnah bagi perempuan. Satu hal yang pasti adalah khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sedangkan orang yang tidak melakukan khitan berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala la tuqbulu salatu rajulin lam yakhtatin, yang artinya Ibnu Abbas berkata, tidak akan diterima salat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Tapi bagi kalian yang belum dikhitan, jangan lalu tidak mau salat ya nak. Nah, apalagi kalian masih kecil, masih tahap belajar. Harus dari sejak dini terbiasa menjalankan sholat 5 waktu, sehingga ketika kalian sudah besar nanti kalian sudah terbiasa menjalankan sholat tanpa disuruh lagi oleh kedua orang tua kalian. Dan khususnya untuk anak soleh dan soleha, tentunya sholat ya, jika kalian sayang dengan kedua orang tua kalian, sholat 5 waktu harus dilaksanakan. Karena kenapa? Dengan kalian sholat menjalankan 5 waktu, kalian sudah setiap saat mendoakan orang tua kalian ya, semoga orang tua kalian disayang sama Allah dan Rasulnya. Mau nggak disayang sama Allah dan Rasulnya? Tentunya mau ya. Ya, jadi khitan bagi laki-laki itu merupakan perilaku suci ya, dan baik menjaga kebersihan. Seperti kemarin yang Ibu sudah jelaskan tentang hadisnya, yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Malih ibni Usamah an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatu lirrijali makrumatul linnisa, yang artinya Abu Malih bin Usamah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khitan itu sunnah disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Yang Ibu tandai warna kuning ini dihafalkan ya nak ya, beserta artinya. Nanti kalian setorkan boleh melalui voice note atau Telegram atau WA ke guru masing-masing. Implementasi daripada khitan. Khitan menurut para medis sebaiknya dilaksanakan ketika baru bayi dilahirkan ya, yaitu ketika dokter atau bidan membantu persalinan seorang ibu. Jadi ketika pulang dari rumah sakit atau dari rumah bersalin, si bayi yang dikhitan itu sudah sembuh ya. Tapi umumnya di Indonesia itu dilaksanakan khitan itu 7 sampai 10 tahun. Bahkan ada kisah Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu dari Husain dan Hasan, cucunya Rasulullah, pernah dikhitan yaitu ketika masih kecil. Yang berbunyi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya Jabir berkata, Rasulullah SAW telah mengakikkan
Hasan dan Husain dan mengkhitankan mereka berdua pada hari ke-7 dari kelahirannya. Tapi jika kalian belum dikhitan, ya tidak boleh marah ataupun kesel. Tanya dulu sama kedua orang tuanya, sudah siapkah, dan diri kaliannya juga sudah siap, baru dilaksanakan. Ya nak, manfaat daripada khitan. Tentunya ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan itu, ada manfaat atau kebaikan yang akan dirasakan oleh umat Islam itu sendiri. Salah satunya yaitu satu manfaatnya sehat lahir dan batin, akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan kita. Ya, yang manfaat berikutnya adalah mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Nauzubillah min zalik, ya, semoga kita semua terhindar dari penyakit itu. Dan selanjutnya manfaat khitan selanjutnya adalah khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama sebagai seorang muslim, sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat dan sahnya sholat. Ya. Manfaat berikutnya yaitu tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. Ya, tentunya berkaitan dengan hadis yang tadi udah Ibu bacakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, dan juga kebersihan itu pangkal kesehatan. Dengan kita menjalankan sunnah Rasul, ya, kita sudah menjaga kesehatan diri kita sendiri tentunya, terutama bagi yang laki-laki. Manfaat berikutnya yaitu mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tindakannya secara hukum. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.